persidangan yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada acara pagi ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Sebelumnya, perkenalkan, saya mahasiswa D3 Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Nama saya Aulia Intan Beralika. Saya di semester 3 dan mendapat tugas untuk mengadakan penyuluhan dengan tema pemberian MPASI yang tepat serta benar bagi balita. Hadirin yang saya hormati, selamat datang saya ucapkan kepada para ibu-ibu yang sudah hadir dalam kegiatan penyuluhan kali ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa penyuluhan ini merupakan penyuluhan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana cara pemberian MPASI yang tepat dan dalam waktu yang tepat, jadi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Selanjutnya, izinkan saya membaca susunan acara pada pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang ketiga yaitu sambutan Ibu Kepala Desa, dilanjut dengan sambutan Ibu Kepala Puskesmas Desa Siwalan. Selanjutnya penyampaian materi dari saya, kemudian ada diskusi dan tanya jawab. Yang sebelumnya juga akan saya tampilkan bagaimana cara membuat MPASI yang dapat mudah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang saya hormati, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Desa Siwalan kepada Ibu Dila. Dimohon maju ke depan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih warga Desa Siwalan yang sudah mau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk hadir di balai penyuluhan ini. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat dipertemukan dan hadir pada kesempatan yang baik ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saya selaku Ibu Kepala Desa juga berterima kasih untuk Mbak Aulia yang mau datang ke sini untuk memberikan pemahaman secara lebih lanjut tentang pemberian MPASI yang baik dan benar, agar kita warga Desa Siwalan bisa memberikan perawatan pada balita secara tepat. Ibu-ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Teruslah semangat memberikan ilmu kepada setiap orang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fadila sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Kepala Puskesmas Desa Siwalan kepada Ibu Hetty. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Aulia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih warga Desa Siwalan yang sudah mau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk hadir di balai penyuluhan ini. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan dan hadir pada kesempatan yang baik ini. Dalam kondisi sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Saya selaku Kepala Puskesmas juga berterima kasih untuk Pak Aulia yang mau datang ke sini untuk memberikan pemahaman secara lebih lanjut tentang pemberian MPASI yang lebih baik dan benar. Hadirin yang berbahagia, makanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan individual. Hal ini terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupan anak. Makanan merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan yang normal dari setiap individu. Oleh sebab itu, dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi sehat dan kuat, perlu memperhatikan makanan. Tidak saja dari segi kuantitas ataupun jumlah makanan yang dimakan, melainkan juga dari segi kualitas atau mutu dari makanan itu sendiri. Makanan yang banyak hanya akan mengenyangkan perut, tetapi gizi yang cukup akan dapat menjadi pertumbuhan yang sempurna. Pada balita, pemberian makanan yang bergizi bermanfaat dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Namun, makanan yang kurang gizi dapat berdampak buruk kepada balita yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya pula. Dengan demikian, jelas betapa makanan mempunyai pengaruh besar bukan saja terhadap pertumbuhan jasmani manusia, tetapi juga terhadap perkembangan jiwa. Kurangnya pengetahuan ibu terhadap gizi yang diperlukan oleh bayi sesuai usianya menyebabkan masalah gizi yang mengganggu kesehatan bayi. Di antaranya ada obesitas akibat makan terlalu banyak tanpa memperhatikan kebutuhan gizi seimbang, gizi buruk, masalah pertumbuhan, dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang mempunyai bayi atau balita membutuhkan edukasi yang akurat dan komprehensif tentang makanan pendamping ASI untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan balita yang optimal. Oleh karena itu, mahasiswa bekerjasama dengan Puskesmas Siwalan mengadakan kegiatan penyuluhan tentang MPASI pada ibu-ibu terutama yang memiliki balita di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Siwalan. Diharapkan dengan adanya penyuluhan tentang MPASI ini mampu meningkatkan pemberian MPASI yang benar, mampu meningkatkan pengetahuan para ibu tentang pentingnya pemberian MPASI yang baik dan benar. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengetahuan ibu tentang pemberian MPASI bertambah benar dan bijak dalam memberikan MPASI. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Devi atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu penyampaian materi. Tapi sebelum itu, ibu-ibu saya akan memberikan pretest untuk ibu-ibu bisa dikerjakan dalam waktu sekitar 2 menit, Ibu. Pretestnya mengenai pemberian MPASI, Ibu. Nanti dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
Karena waktunya sudah selesai, Bu, bisa saya tunjukkan ya. Sebelum masuk ke sesi penambahan materi, saya akan memberikan tips bagi Ibu. Ini tipsnya mengenai MPAC. Sebelum masuk Ibu, MPAC, ibu-ibu ini mayoritas umurnya berapa nih? 30 kan? 32. Di rumah punya balita atau masih bayi? Punya. Balita berarti sudah umur 6 bulan ke atas ya Ibu? Ya. Ya. Jadi ini sudah waktunya untuk pemberian MPAC. Tapi sebelum kita masuk ke MPAC, saya akan sedikit memberikan pengetahuan tentang masa bayi sendiri. Bayi merupakan periode pertama kehidupan anak lahir hingga 12 bulan. Masa bayi sering dianggap sebagai masa yang membutuhkan peran orang tua terutama ibu untuk memantau pertumbuhan anak. Ibu mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Khususnya pengetahuan ibu tentang pengaruh dalam dan tingkat kepedulian untuk memberikan asupan makanan yang tepat untuk anaknya. Pemberian makan yang tidak tepat saat bayi dapat berakibat buruk di masa yang akan datang. Bayi akan mengalami kekurangan zat besi, angka kecukupan gizi yang diterima tidak sesuai dengan usia, dan yang fatal dapat mengakibatkan gizi buruk. Kebanyakan masalah gizi di Indonesia ini pada tingkatnya adalah masalah kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain. Menurut WHO, faktor yang mempengaruhi masalah gizi adalah keadaan sosial, budaya, ekonomi, serta pendidikan. Secara global, WHO melaporkan bahwa 2015 yang lalu, lebih dari 156 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami gagal tumbuh yang ditandai dengan stunting, dan 51 juta mengalami kurang gizi dan gizi buruk. Gizi buruk ini 45% yang menjadikan penyebab kematian anak di bawah 5 tahun. Tingkat kematian global kita adalah 43/1000 kelahiran hidup yang terakhir mencapai 6 juta kematian hanya dalam 1 tahun. Nah, sebelum diberikan MPAC ini, bayi dari 0 sampai 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain, termasuk air putih ataupun yang lainnya selain kecuali itu obat-obatan dan vitamin serta mineral. ASI eksklusif dapat meningkatkan ketahanan tubuh bayi. ASI dapat mencegah berbagai penyakit yang mengancam kesehatan bayi.
Bayi yang minum kolesterol ibu saat pertama kali lahir akan menjadi antibodi untuk merangsang sistem kekebalan tubuh alami pada bayi. Menyusui secara eksklusif mempunyai beberapa kelebihan. Nah, sama dengan usia 6 bulan, ASI sangat mengandung zat makanan yang diperlukan untuk bayi secara kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, alat pencernaan bayi mampu mencerna dan menyerap ASI dengan baik oleh usus bayi. Dengan pemberian ASI eksklusif, ibu dapat menghindari kemungkinan salah pemberian cairan seperti pada susu formula yang dapat menyebabkan bayi tidak mendapatkan gizi seimbang. Bayi juga akan aman karena pencernaannya terhindar dari kuman seperti yang sering terjadi pada susu formula dan juga zat tambahan misalnya zat bahan makanan buatan. Pedoman yang digunakan untuk menentukan kecukupan ASI bagi bayi, ibu dapat memperhatikan dengan 3 tempat memberi susu dengan kuat, bagaimana kondisi BAP-nya, kemudian kenaikan berat badan dan tinggi badannya. Nah, jadi ASI eksklusif itu diberikan pada bayi dari 0 sampai 6 bulan. Kemudian dari 6 seterusnya dikasih apa ya? ASI-nya dilanjutkan atau diberhentikan? Dilanjutkan. Sudah benar. Itu MPASI. ASI itu waktunya dari 6 sampai 24 bulan. Di mana MPASI itu merupakan makanan pendamping air susu itu, yang merupakan segala jenis makanan dan minuman bergizi yang diberikan kepada bayi atau balita untuk memenuhi kebutuhan gizinya di samping pemberian ASI. Mengapa kok diberikan? Alasannya nanti itu saya jelaskan. Selanjutnya itu tujuan pemberian MPASI. MPASI berguna untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi yang belum terpenuhi melalui pemberian ASI. Jadi ASI itu memiliki zat-zat yang cukup untuk bayi hanya dari umur 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya zat gizi dari ASI itu masih kurang untuk mencukupi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, sehingga bayi yang telah mencapai umur 6 bulan memerlukan gizi yang lebih untuk dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi serta membantu perkembangan otak bayi secara optimal. Yang kedua, menanamkan kebiasaan makan yang baik dan bergizi serta mengajarkan anak untuk mengenalnya dan terbiasa dengan makanan baru. Dan yang ketiga, memperkenalkan beraneka macam dengan makanan. Selanjutnya yaitu ibu alasan MPASI diberikan kepada bayi usia lebih dari atau sama dengan 6 bulan. Yang pertama, ASI adalah salah satu makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh bayi sampai berumur 6 bulan. Selanjutnya, menunda makanan padat sampai bayi berumur 6 bulan dapat menghindarkan dari berbagai resiko penyakit. Selanjutnya, yang ketiga, menunda pemberian makanan padat memberikan kesempatan pada sistem pencernaan bayi untuk berkembang dengan lebih matang. Dan yang keempat, menunda pemberian makanan padat dapat mengurangi resiko alergi makanan. Jadi itu merupakan alasan kenapa kok bayi kurang dari umur 6 bulan tidak boleh diberikan MPASI dulu. Selanjutnya kita syarat dalam pemberian ASI. MPASI itu syaratnya itu yang pertama harus mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi. Yang kedua harus diberikan kepada bayi yang telah berusia lebih dari 6 bulan. 3, mudah disiapkan dengan waktu pengolahan yang singkat. Keempat, makanan pendamping ASI hendaknya mengandung protein dan juga susunan hidangannya sesuai dengan pola menu seimbang, bahan makanan yang tersedia dan kebiasaan makan. Bentuk dan porsi disesuaikan dengan selera serta daya terima bayi. Dan yang terakhir, makanan harus bersih dan bebas dari kuman. Ciri-ciri bagaimana sih ciri-cirinya bayi yang sudah layak ataupun sudah dapat diberikan MPASI? Ciri atau tanda-tandanya itu yang pertama mempunyai kontrol yang baik terhadap kepala dan leher. Biasanya itu bayi sudah bisa menegakkan leher, sudah bisa duduk, sudah bisa duduk sendiri, kemudian menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, lidah tetap di dalam dan saat sendok dimasukkan ke dalam mulutnya sehingga keluar. Kemudian terbiasa pada tekstur dan makanan
sedot dengan sapu tangan, tekanan lambungnya, serta yang terakhir durasinya. Dari akan menunjukkan cara untuk jadi menunjukkan bahwa saya itu sebetulnya berumah gitu. Dan biasanya itu dengan cara mengalihkan kepala atau membentuk mulut rapat-rapat. Kemudian jenis MPASI gitu. Jenis MPASI itu ada banyak. Yang pertama selain makanya juga bentuknya ASI itu sendiri. ASI ataupun pengganti ASI bisa dengan susu formula, kemudian dibuatkan biskuit, kue lember, bubur susu maupun nasi tim. Dan yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang cara pemberian ASI. Cara pemberian ASI itu yang pertama MPASI diberikan 3 kali sehari dengan minimal porsi tiap kali makan sekitar 6 sendok makan. Tapi juga kita sesuaikan dengan umur bayi itu sendiri ya. Dan yang kedua berikan secara hati-hati sedikit demi sedikit dari bentuk encer ke bentuk yang lebih kental. Yang ketiga makanan baru diperkenalkan satu persatu. Keempat makanan yang berisiko menimbulkan alergi seperti protein hewani diberikan terakhir. Dan yang kelima sebaiknya jangan memaksa bayi jika tidak mau bukan saat bayi lapar. Kemudian ini sudah tadi saya jelaskan bahwa porsi makannya ini, porsi dan jenis makannya disesuaikan dengan umur bayi. Nah, bagaimana sih umur bayi itu sendiri? Pembagian ataupun berapa kapan umur bayi itu boleh berapa waktu boleh diberikan makanan? Yang pertama usia 6 sampai 9 bulan itu diberikan makanan lemak dan tetap teruskan ASI. Kemudian berikan makanan pendamping ASI seperti bubur susu, bubur tim yang dilemakkan. Contohnya itu bubur susu pada usia 6 bulan pagi dan sore 3 sendok makan. Kemudian 7 bulan pagi dan sore 3,5 sendok makan. Kemudian 8 bulan itu pagi 2 sendok makan, siang 3 sendok makan, malam 3 sendok makan. Kemudian usia 9 sampai 12 bulan tetap meneruskan ASI dengan ASI ya. Berikan ASI, kemudian berikan MPASI yang lebih padat, misalnya bubur nasi, nasi tim, ataupun nasi lember. Contohnya umur 9 bulan itu diberikan bubur nasi pagi, yang bubur nasi polosan ataupun ditambah dengan abon sebagai proteinnya. Siang dan malam diberikan 3 sendok makan. Kemudian umur 10 bulan pagi dan siang diberikan 3 sendok makan, malamnya diberikan 4 sendok makan, dan umur 11 bulannya pada pagi diberikan 3 sendok makan, siang dan malam 4 sendok makan. Usia 1 sampai 2 tahun tetap diteruskan pemberian ASI, baik itu ASI eksklusif maupun ASI dari susu formula. Dari umur 1 tahun ini mulai memberikan makanan orang dewasa, isinya itu lauk nasi, lauk pauk, serta sayur. Berikan makan 3 kali sehari, masing-masing seperti 3 piring. Berikan makanan selingan 2 kali sehari dan beri buah atau perasan buah serta ajari untuk makan sendiri. Kemudian dampak pemberian MPASI yang terlalu dini. Mengapa pemberian MPASI yang terlalu dini itu juga dapat memberikan dampak yang cukup buruk bagi balita itu sendiri. Yang pertama risiko jangka pendek, bayi jadi jarang untuk menyusu. Risiko jangka pendek, bayi jadi jarang untuk meminum susu karena sudah terbagi oleh MPASI, jadi bentuknya sudah terbiasa. Kemudian yang kedua, pengenalan serial atau cairan tertentu dapat mempengaruhi penyerapan zat besi dari ASI, yang ini akan menyebabkan defisiensi zat besi dan anemia. Ketiga, resiko diare meningkat karena makanan tambahan tidak sebersih ASI. Meskipun makanan tambahan ini tuh dibuat sendiri, tapi kan ini juga ada campur tangan dari kuman atau bakteri yang lain dapat mengakibatkan diare ataupun masalah lainnya. Yang keempat, makanan pengganti ASI sering encer, tubuhnya berkuah ataupun berupa sup karena mudah dimakan oleh bayi. Makanan ini dapat membuat lambung jadi lebih mudah penuh.
tetapi memberi pemberian yang lebih sedikit daripada ASI sehingga kebutuhan gizi ataupun nutrisi anak tidak terpenuhi. Selanjutnya dampak jangka panjang pemberian MPASI terlalu dini. Yang pertama itu obesitas. Kelebihan dalam memberikan makanan adalah risiko utama dari pemberian makanan yang terlalu dini pada bayi. Konsekuensinya pada usia yang akan selanjutnya dapat mengakibatkan kelebihan berat badan ataupun kebiasaan makanan yang tidak sehat. Selanjutnya dapat menyebabkan hipertensi. Kandungan natrium dan asin itu rendah. Sedangkan MPASI yang diberikan itu kebanyakan tinggi sehingga dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya hipertensi cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, arteriosklerosis. Pemberian makanan pada bayi tanpa memperhatikan diet dapat diet yang mengandung tinggi energi dan kaya akan kolesterol serta lemak jenuh. Sebaliknya, kandungan lemak tak jenuh yang rendah dapat menyebabkan terjadinya arteriosklerosis atau penumpukan kuat pada pembuluh darah arteri dan penyakit jantung iskemik. Dan yang keempat itu dapat menyebabkan alergi makanan. Belum matangnya sistem kekebalan dari usus pada umur yang dini dapat menyebabkan alergi terhadap makanan. Manifestasi alergi secara klinis meliputi gangguan gastrointestinal, dermatologis ataupun kelenjar kulit, dan gangguan pernafasan dan sampai terjadinya shock anafilaksis. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemberian MPASI. Apa ada yang ditanyakan, Ibu? Ya, Ibu, ada begini, Ibu. Perkenalan? Oh ya, perkenalkan, nama saya Risma. Saya mau tanya, kalau bayi usia 8 bulan
jalan, hanya diberi makanan dari instan yang biasa dijual di supermarket. Apakah itu kira-kira bahaya atau tidak ya, Bang? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Risma. Ya, biasanya yang dijual di supermarket susu seperti itu ya, Bu? Iya. Nah, baik. Saya jawab ya. Kalau bayi usia 8 bulan itu diberikan susu ataupun makanan pendamping ASI yang dijual di supermarket, apakah boleh? Makanan pendamping ASI instan ataupun kemasan pada dasarnya itu juga mengandung komposisi yang menyerupai makanan buatan rumahan. Produsen yang menjual itu sudah bertanggung jawab akan memproduksi dengan nilai gizi sesuai dengan kebutuhan bayi serta menjamin kebersihannya. Jadi itu tetap diperbolehkan, tapi lebih baiknya bayi itu mengkonsumsi menu yang bervariasi. Itu boleh bervariasi untuk mengurangi rasa bosan ataupun kekurangan nutrisi yang lainnya. Terus, bagaimana Ibu? Sudah paham? Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan? Saya Mbak mau Silakan duduk diri. Perkenalkan, nama saya Niti. Di sini saya akan bertanya kepada Mbak Aulia, bagaimana dengan penambahan gula dan garam pada MPASI? Apakah diperbolehkan ya, Mbak? Terima kasih. Mbak Neti bertanya bagaimana penambahan gula atau garam pada pembuatan MPASI? Boleh apa tidak? WHO menyarankan itu tidak boleh, tapi bukan berarti dipotong tidak boleh itu tidak boleh ditambahkan. Kalau kita masak sayur nggak ditambah garam kan juga kurang enak, apalagi bayi kalau nggak ditambah garam dan gula itu juga bayi akan kurang selera makanannya. Jadi WHO menyarankan beberapa ketentuan pemberian gula ataupun garamnya. Yang pertama itu garamnya kurang dari 1 tahun itu maksimal 1 gram per hari. Kemudian gulanya kurang dari dalam usia 1 tahunan itu maksimal 1 cm ataupun 5 gram per hari. Jadi tetap boleh ditambahkan, tapi juga sesuai dengan ketentuannya, jangan berlebihan. Gimana Ibu? Sudah dimengerti? Sudah. Tetapi belum muncul ataupun tumbuh. Bila bayi tidak diberi stimulasi mengunyah makanan pada fase kritis, maka akan lebih sulit bagi kita untuk mengajarinya. Jadi boleh, tapi potongannya itu lebih kecil banget. Kecil, jangan yang potongan besar seperti potongan yang biasa kita makan. Gimana Bu? Sudah dipahami? Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat diterima dan dapat berguna untuk kehidupan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.